Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang profil sebuah negara, masih di kawasan Asia Tenggara dan sangat dekat dengan negara kita, yaitu negara Singapura. Ini adalah tampakan dari wilayah negara Singapura, di mana untuk luas wilayahnya adalah 697 km persegi. Untuk pulau-pulau yang ada di negara ini antara lain yaitu Pulau Tumasik atau Pulau Singapura sebagai pulau utamanya, Pulau Sentosa, Pulau Bukom, Pulau Jurong, Pulau Tekong Besar, Pulau Tekong Kecil, Pulau Ubin, Pulau Semakau, Pulau Sudong, Pulau Kusu, dan Pulau Senang. Kita beralih ke letak geografis, yaitu mengenai batas negaranya. Untuk sebelah barat dan utara berbatasan dengan Selat Johor. Kemudian untuk sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Selat Singapura. Kemudian secara astronomis negara ini berada di titik 1 derajat 11 menit lintang utara dan 1 derajat 28 menit lintang utara, 103 derajat 38 menit bujur timur dan 104 derajat 5 menit bujur timur. Untuk iklim negara Singapura pada bulan November sampai Maret terjadi musim penghujan akibat muson timur laut, dan April sampai Oktober musim kemarau akibat angin muson barat daya. Dan hujan yang terjadi di Singapura lebih banyak terjadi di bagian tengah, yaitu di daerah perbukitan. Coba kita lihat mengenai bentang alam dari negara Singapura, di mana untuk wilayahnya secara kondisi fisik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tengah agak ke utara, merupakan perbukitan dengan puncak agak membulat, di mana bukit tersebut antara lain adalah Bukit Timah, kemudian Bukit Panjang, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Yang kedua yaitu bagian sebelah timur, di mana sebagian besar merupakan dataran rendah dan dataran aluvial, dan juga sebagian berupa rawa-rawa. Yang ketiga yaitu bagian barat daya, di mana memiliki relief yang bergelombang, meliputi rawa-rawa serta lembah yang sangat kering. Secara umum wilayah Singapura merupakan relief yang datar dan beberapa tempat terdapat perbukitan serta sungai pendek dan dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Untuk titik tertinggi berada di Gunung Timah, terendah di Paras Laut. Untuk sungai utamanya yaitu Sungai Ulu Pandan, meskipun ada sungai yang lain seperti Sungai Kalang, Sungai Singapura, dan Sungai Jurong. Kita beralih ke masalah kependudukan atau demografis. Untuk yang pertama kita bisa lihat mengenai jumlah penduduk dari negara Singapura, yaitu dari tahun 2016 hingga 2020. Untuk 2016 berjumlah 5,607 juta jiwa. Kemudian 2020 berjumlah 5,686 juta jiwa. Kemudian untuk suku dari warga atau penduduk Singapura, sebagian besar adalah suku Tionghoa, yaitu sebesar 77,3%, suku Melayu 14,1%, suku India 7,3%, dan suku lainnya 1,3%. Berdasarkan prosentase agamanya, 33,1% beragama Buddha, 20% tidak beragama, Kristen 18,9%, kemudian Islam 15%, agama Tao 8,8%, Hindu 5%, dan lainnya 0,6%. Dan bila kita lihat perbandingan penduduk asli atau pribumi dengan pendatang, maka bisa kita lihat bahwa untuk warga asli atau pribumi sebesar 58% dan imigran atau pendatang 42%. Sedangkan menurut mata pencahariannya atau bidang profesinya sebanyak 17% di sektor industri, perbankan 12,4%,
dan sektor jasa pelayanan sebesar 70,6%. Kita beralih ke bidang perekonomian. Kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara yang sangat kecil. Namun Singapura merupakan negara pelopor industri, terutama di kawasan Asia Tenggara. Bahkan menjadi salah satu kekuatan industri terbesar di dunia. Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan masyarakatnya, di mana kemajuan teknologi dan informasi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti transportasi, perumahan, dan sarana-sarana lainnya. Dengan menyadari keterbatasan sumber daya alam, maka Singapura mengembangkan negaranya di sektor industri, antara lain elektronika, perbankan, bahan kimia, pariwisata, dan perdagangan. Letaknya yang strategis menjadikan Singapura sebagai pusat pangkalan lalu lintas pelayaran perdagangan internasional. Coba untuk memperjelas kita pelajari animasi berikut ini. Ini adalah posisi negara Singapura. Sebagai contohnya, bila terjadi perdagangan antara Asia, misalnya Jepang, ke wilayah Eropa, maka Singapura adalah tempat transit yang sangat strategis. Demikian juga sebaliknya, bila dari kawasan Afrika perdagangan ke Asia, terutamanya yaitu Asia Timur, Tenggara, dan Australia, maka Singapura adalah tempat transit yang sangat strategis. Sedangkan untuk mitra dagang, yaitu untuk kegiatan ekspor dan impor, bisa kita lihat untuk kegiatan ekspor ke Cina 15%, Hong Kong 13%, Malaysia 9%, US 8%, Indonesia 7%, India 5%, dan ke negara lainnya 43%. Sedangkan untuk impor dari negara Cina sebesar 13,4%, Malaysia 11,5%, US 11,3%, Taiwan 8,5%, Jepang 6%, Indonesia 4,1%, dan dari negara lainnya 45,2%. Singapura bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam, akan tetapi mereka telah berhasil menjadi negara yang besar karena keberhasilannya dalam mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.